Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, tim gabungan dari Polsek Waluhulu, Polres Labuhan Batu, Satpol PP dan pejabat kelurahan setempat menggerebek kampung narkoba di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Aikanopan Timur, Kecamatan Waluhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Setibanya tim di kampung narkoba dan diduga aksi penggerebekan sudah bocor. Terlihat di lokasi yang diduga milik bandar besar berinisial AL dan di sejumlah pondok bangunan liar telah sepi dari aktivitas yang diduga selama ini tempat transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Setelah memeriksa pondok dan bangunan liar, petugas dari tim gabungan merobohkan dan membakar pondok beserta bangunan liar dengan harapan lokasi tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Komandan tim gabungan Ibda Yuna Hendrawan Gultom mengatakan penggerebekan ini dilakukan berdasarkan laporan dan keluhan warga dan pemberitaan sejumlah media. Dari lokasi tidak ada tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah alat hisap bekas narkoba jenis sabu. Atas adanya informasi dari masyarakat dan adanya pemberitaan yang ada khususnya di Polres Labuhan Batu terkait dengan adanya kegiatan narkoba di Kampung Baru, tepatnya di Kampung Kuburan ini. Saat melakukan pembersihan lokasi kampung narkoba, terlihat sejumlah pengunjung datang langsung melarikan diri dan lolos dari kejaran petugas. Sementara itu pemirsa, Bareskrim Polri bersama Polda Sumatera Utara mengungkap praktik pengoplosan gas bersubsidi di gudang di kawasan industri Medan 2. Pada penggerebekan tersebut, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Pada video amatir memperlihatkan Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menggerebek gudang di kawasan industri Medan di Jalan Pulau Natuna 2, Kecamatan Percut, Seituan. Pada video tersebut terlihat ratusan tabung gas 3 kg bersubsidi sedang dioplos oleh para pelaku. Di lokasi tim gabungan mengamankan 80 alat suntik selang, timbangan, dan 400 tabung gas 3 kg bersubsidi serta 100 tabung gas 12 kg. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan saat digerebek petugas mengamankan belasan orang dari dalam gudang yang diduga sebagai pekerja oplos gas. Dari belasan orang polisi menetapkan 3 orang yaitu berinisial ZAY, PM, dan JS. Saat ini para pelaku sedang menjalani pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dan untuk pemilik gudang tim masih melakukan pengejaran. Dan saat ini prosesnya dilakukan oleh teman-teman Bareskrim. Berapa orang ditetapkan tersangka dalam kasus? Ada 3 orang. Ada 7 ya, yang lainnya sebagai saksi, 3 yang ditetapkan. Ya, perkaranya di prosesnya pemeriksaannya di sini. Kalau pemiliknya Pak, untuk pemiliknya sendiri mana Pak? Sudah ditangkap atau belum? Kan dalam proses, semuanya dalam proses. Ada puluhan tabung gas LPG. Kemudian alat-alat yang untuk mengoplos itu jadi barang bukti. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan seorang TikToker yang juga selebgram dengan nama akun Bang Morteza di Kota Medan, Sumatera Utara. Ia diduga melakukan penistaan agama terkait dengan live media sosial Instagramnya yang menyinggung salah satu agama. Dari penggalan video live di akun media sosial Instagram dengan nama akun Bang Morteza yang dilakukan oleh Vicky Murtada, konten kreator TikTok dan Instagram ini melakukan live Instagram dengan menyinggung salah satu agama di Indonesia dan menjurus ke arah penistaan agama. Video live Instagramnya seketika langsung viral di media sosial dan mendapatkan kecaman dari banyak warganet. Tidak berselang lama,
Tim patroli Cyber Polrestabes Medan berhasil menemukan video live Instagram tersebut dan mengamankan konten kreator TikTok oleh petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan di rumahnya di kawasan Jalan Pengabdian Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teku Fatir Mustafa mengatakan pihaknya telah menetapkan sebagai tersangka atas kegaduhan yang telah dibuatnya di media sosial tersebut. Tersangka sempat membuat lagi video klarifikasi permohonan maaf. Kemudian pada tanggal 20 Oktober, tim patroli cyber Satreskrim Polrestabes Medan menemukan adanya postingan tersebut. Kemudian kami menindaklanjuti video tersebut, kami mencari identitas pelaku. Ditemukan bahwa pelaku atas nama Vicky Murtada dengan akun Instagram dengan nama Bang Murteza. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 156A KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polda Sumatera Utara buka suara terkait dugaan penganiayaan seorang warga yang dilakukan belasan personil Sabara. Saat ini para personil tersebut sedang diperiksa di Bitpropam Polda Sumut. Seorang warga bernama Ahmad Firdaus harus dibawa ke rumah sakit oleh warga akibat diduga dianiaya oleh belasan personil Sabara Polda Sumut pada Minggu malam. Menurut informasi dari korban, dirinya yang berprofesi sebagai pengatur jalan atau Pak Ogah di kawasan Jalan SM Praja secara tiba-tiba dihampiri truk yang berisikan belasan anggota Sabara dan korban langsung diangkut ke dalam truk. Sepanjang perjalanan, korban diduga dianiaya dan langsung diturunkan secara paksa di kawasan Kecamatan Medan Amplas. Korban yang terkapar akibat dianiaya ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi membenarkan peristiwa tersebut. Hadi menyebutkan saat ini para oknum personil Sabara yang diduga terlibat dalam penganiayaan sedang diperiksa secara intensif di Bitpropam Polda Sumut. Untuk korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mendapatkan perawatan. Tentu kita juga berempati dengan korban. Saat ini dalam proses pemulihan dan alhamdulillah Mas Firdaus ya juga kondisinya sudah pulih, sudah sehat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Propam melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggotanya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Palestina yang menjadi korban tentara Zionis Israel, siswa-siswi dan guru madrasah sanawiyah swasta Tanjung Morawa menggelar doa bersama dan sholat goib. Seluruh siswa-siswi dengan khusyuk mengikuti sholat goib yang diimami Ustadz Syahdan di Masjid Nurul Ikhwan Jalan Ahmad Dahlan Tanjung, Kelurahan Tanjung Morawa, Pekan, Kabupaten Deli Serdang. Siswa-siswi ini juga melakukan penggalangan dana untuk warga Palestina yang tinggal di jalur Gaza karena menjadi korban perang pasukan Israel. Salah seorang siswa Hardan Afri Zahar berharap warga Palestina diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi serangan dari tentara Zionis Israel. Selain itu, ia juga berharap tidak terjadi lagi konflik agar perdamaian bisa segera terwujud. Kami melakukan kegiatan sholat goib, melakukan penggalangan dana untuk dikirimkan ke Palestina dan dilanjutkan dengan acara Maulid Nabi. Palestina diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Kepala Yayasan Madrasah Sanawiyah Swasta Ustadz Syahdan mengatakan kegiatan Pray for Palestina merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan sekolah terhadap warga Palestina dengan menggelar sholat goib dan doa bersama. Hal ini juga sebagai pembelajaran kepada para siswa dan solidaritas kepada sesama umat muslim yang menjadi korban perang. Acara demi acara terlaksana. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapatlah
membantu beban-beban saudara kita yang ada di Palestina, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan ke depannya rakyat Palestina, seluruh muslim-muslimah Palestina selamat dan mereka mendapatkan dukungan terutama dari kami madrasah Gundawa. Donasi yang dikumpulkan siswa-siswi pada kegiatan ini berjumlah Rp2.300.000 dan akan disumbangkan untuk warga Palestina. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi mengenai pilihan rakyat sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Memasuki tahun politik pada 2024 mendatang, aparat TNI siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta pemerintahan setempat. Hal ini disampaikan Danrem 022 Pantai Timur, Kolonel Infanteri Agustatius Sitepu saat melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0203 Langkat kemarin siang. Tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang diawali dengan pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah telah dimulai pada Juni 2022 lalu. Sebagai prajurit TNI yang mengabdi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, netralitas harus terus dijaga. Sesuai dengan tugas pokoknya, aparat TNI harus siap menjaga kondusivitas jalannya pemilihan umum serentak yang berkolaborasi dengan aparat kepolisian dan pemerintahan setempat. Menyikapi hal tersebut, Komandan Resimen 022 Pantai Timur melakukan kunjungan ke Kodim 0203 Langkat untuk melihat langsung kesiapan jajaran prajurit TNI seperti Kodim 0203 Langkat, Arhanuts Raider 100 dan Marinir Tangkahan Langan. Kunjungan ini dihadiri Kapolres Binjai dan Langkat. Aparat pemerintahan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dan Asisten 2 Pemerintahan Kota Binjai serta Kejari Binjai dan Langkat. Tidak hanya itu, elemen masyarakat juga dihadirkan seperti veteran, FKPPI, Himpakat, PPM, serta jajaran organisasi kepemudaan lainnya. Danrem 022 Pantai Timur, Agustatius Sitepu mengatakan, sebagai prajurit TNI tidak dibenarkan untuk berpolitik praktis dan hal ini sudah ditekankan pada seluruh jajaran prajurit TNI agar mempersiapkan diri untuk menjaga kekondusifan jalannya pemilihan umum. Kita selaku prajurit TNI sudah jelas payung hukumnya bahwa kita adalah netral. Jadi itu menjadi acuan kita dan pegangan kita bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis, dan ini sudah kita tekankan pada seluruh prajurit dan tentu dalam pelaksanaannya kita akan mengawasi. Terkait kesiapan kita dalam pengamanan pemilu, kita sudah siap membackup kepolisian dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengamanan selama pelaksanaan sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan pemilu. Kunjungan kerja Danrem 022 Pantai Timur ini sekaligus mengajak para awak media agar tetap menjaga netralitas tanpa adanya mendukung salah satu calon untuk mengedepankan profesionalisme jurnalisme. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Gunung Sitoli menerima kedatangan logistik pemilu sebanyak 2.000 lebih kotak suara kiriman urusan logistik KPU Republik Indonesia. Logistik pemilihan umum yang didistribusikan pada seluruh daerah ini mempedomani tingkat kebutuhan berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Khusus di KPU Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, baru menerima kotak suara sebanyak 2.000 lebih kemarin. Jumlah tersebut menurut Komisioner KPU Kota Gunung Sitoli, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, sudah termasuk kebutuhan untuk 413 TPS, termasuk tambahannya untuk kebutuhan pada tingkat panitia pemilihan kecamatan di 6 wilayah. Meskipun pengiriman logistik kotak suara dikirim melalui jasa pengiriman ekspedisi setelah dibongkar 1 kali dan dipindahkan dari armada khusus logistik pemilu yang hanya sampai ke Sibolga, namun dalam kondisi baik, sementara jenis kerusakan masih belum diketahui. Kami menerima logistik pemilu 2024 yang pertama kali jenisnya adalah kotak suara dengan jumlah 2.065 ditambah untuk kebutuhan kecamatan kali 2 per kecamatan 2, berarti kali 6 jadi 12. Jadi 2.000 jumlahnya semua 2.065 ditambah 12.
Masih banyak jenis logistik pemilu seperti bilik suara dan formulir masih terus didistribusi secara bertahap ke daerah. Khusus surat suara akan dilakukan pencetakannya oleh KPU RI setelah selesai penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota legislatif pemilu tahun 2024. Semua pihak diminta mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi ini agar berjalan sukses. Pendistribusian logistik pemilihan umum tahun 2024 pada sejumlah daerah harus dijamin keamanannya sehingga tidak mengalami gangguan dan kerusakan sebelum tiba di KPU daerah tujuan. Logistik pemilu sudah tiba di Pulau Nias melalui penyeberangan darat dan laut dari gudang logistik KPU pusat ke daerah. Sejumlah pihak Sekretariat KPUD Kota Gunung Sitoli bersama Bawaslu serta aparat keamanan menyaksikan kedatangan logistik di dermaga Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Sempat terjadi pembongkaran pada distribusi logistik pemilu khususnya kotak suara ini. Telah dilakukan 2 kali pembongkaran di tengah jalan oleh penyedia jasa ekspedisi di Sibolga dan di Pelabuhan Gunung Sitoli. Aparat keamanan dari kepolisian dan TNI sempat mempertanyakan hal itu kepada pihak driver ekspedisi. Namun jawaban yang diberikan agar mobil ekspedisi mereka dapat membawa barang lainnya. Meskipun ini bertentangan dengan keamanan terhadap barang milik negara tersebut, pihak Sekretariat KPUD Kota Gunung Sitoli sebelum menerima barang tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan dan menolak kotak suara yang mengalami kerusakan. Kami dari kabupaten kota sebenarnya hanya menerima, Pak. Iya. Berarti Ibu siap menerima ini ya, risiko barangnya dicampur dengan barang lain dan diturunkan sini ya? Ya, nanti akan kita saksikan bersama, kalau barangnya bagus kita terima, kalau tidak bagus ya akan kita koordinasikan lagi ke provinsi ini dan juga KPU RI. Dari Jakarta ya Bang kan? Dari Jakarta? Ya, ke Sibolga. Ini berapa kali bongkar Bang? Bilik suaranya Bang, dari mobil ke mobil Bang, udah berapa kali bongkar? Cuma 1 kali Bang, dari ekspedisi langsung dari Jakarta, bongkar Sibolga, kami muatlah ke ekspedisi Jega. Itu siapa yang mengarahkan untuk membongkar, Bang? Pembongkarnya ya dari sananya Bang, karena kan nggak bisa satu ekspedisi Bang. Hingga saat ini jumlah kotak suara yang akan tiba di gudang KPUD Kota Gunung Sitoli harus dihitung. Sementara pihak penyelenggara pemilu ini mendesak KPU RI agar pengiriman logistik lainnya ke daerah ini melalui armada angkutan logistik pemilu khusus untuk menghindari adanya pembongkaran di tengah jalan karena berpotensi terjadinya gangguan keamanan. Pemirsa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menjelaskan 1 ekor harimau Sumatera yang terkena jeratan babi di perkebunan warga telah dibawa ke Barumun Nagari Wildlife Sanctuary di Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan perawatan. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan proses evakuasi seekor satwa dilindungi yaitu harimau Sumatera yang terkena jeratan babi milik warga di Desa Marihat Raja Kecamatan Dolok, Panribuan, Kabupaten Simalungun pada Minggu sore. Informasi didapat dari salah seorang warga Desa Marihat Raja yang mengaku telah melihat seekor harimau terjerat di batas desa. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Balai Besar KSDA Sumatera Utara melalui petugas seksi konservasi wilayah 3 Siantar kemudian menuju ke lokasi guna memastikan informasi tersebut. Di lokasi petugas melihat harimau dalam keadaan terjerat di pinggir lembah di antara kebun sawit. Proses evakuasi berjalan dari siang hingga sore. Hingga akhirnya satwa tersebut berhasil dipindahkan ke kandang yang telah disediakan untuk mendapatkan tindakan medis. Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara Rudianto Saragih Napitu mengatakan kondisi harimau yang terjerat ini cukup baik di mana luka bekas jeratan berjenis kelamin jantan dan berusia sekitar 5 tahun. Setelah mendapatkan perawatan dan pemulihan yang cukup, nantinya harimau ini akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Jadi ini harimau jantan umur 5 sampai sekitar 7 tahun dan cukup sehat. Dan hasil dari pantauan dokter lukanya tidak terlalu berat, tapi karena dia terjerat akhirnya dan luka akhirnya dibawa juga ke Sanctuary kita, Sanctuary Harimau di Barumun.
Pemirsa, jika Anda sedang berkunjung di daerah kawasan Danau Toba, Anda dapat mencoba mengunjungi potensi objek wisata Tapak Tilas Sumur Bertuah Mual Sipangolu Raja Sisingamangaraja ke-13. Sumur Bertuah Mual Sipangolu terletak tepat di samping Polres Toba, Kecamatan Siantar, Narumonda, Kabupaten Toba. Sumur Bertuah Mual Sipangolu Raja Sisingamangaraja ke-13 baru-baru ini telah dipugar kembali oleh Kapolres Toba dan saat ini menjadi salah satu objek wisata tapak tilas favorit bagi wisatawan yang sedang melintas. Bagi para wisatawan yang sedang berkunjung dapat menikmati air sumur yang sangat jernih dan melakukan ritual mengenang jasa pahlawan Raja Sisingamangaraja ke-22 sewaktu berjuang melawan kolonial Belanda pada zaman penjajahan. Menurut cerita legenda di masyarakat setempat, Raja Sisingamangaraja ke-21 usai berdoa menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu tongkatnya dicabut, keluarlah air dari lubang. Akhirnya setiap manusia yang melintasi jalan itu bisa mendapatkan air dan tidak menjadi haus. Sumber air bekas tancapan tongkat Raja Sisingamangaraja 12 ini diberi nama menjadi Mual Sipangolu Raja Sisingamangaraja 12. Seiring waktu, bekas tancapan tongkatnya yang mengeluarkan air membesar dan membentuk sumur kecil dan diberi nama Mual Sipangolu Raja Sisingamangaraja 12 yang menjadi legendaris di kalangan masyarakat setempat yang tidak pernah kering walaupun di masa musim kemarau, dan sumur tersebut tetap berisi air walaupun sumur masyarakat sekitaran kekeringan. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyib mengatakan, pemugaran sumur Mual Sipangolu Raja Sisingamangaraja 12 ini dipugar untuk tetap menjadi pengawasannya dan kelak menjadi situs budaya serta menjadi kawasan wisata budaya rohani sebagai peninggalan bersejarah dari seorang raja suku Batak yang sakti dan bersahaja. Saya ingin bahwasanya di Toba ini, karena kita ini super prioritas wisata, ya, ada semacam bentuk kebudayaan ataupun kepercayaan permalin yang hampir sama dengan di Kalimantan ataupun kegiatan-kegiatan di Bali itu kan orang kegiatan bikin objek wisata. Nah, ingin begitu supaya orang tahu bahwasanya bukan hanya ada Bali, Pak, tapi ada juga Bali G. Tidak sembarangan di sini. Makanya saya setiap hari saya perintahin dibersihkan. Karena kalau kotor ini biasanya tidak bagus auranya. Makanya saya selalu bersihkan ini semua. Dan kepada ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvini Okori beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.